Krisis kader. Inilah kata-kata kunci, guys. Yang bisa bikin terang benderang tentang manuver-manuver penyelamatan diri. Penyelamatan dirinya si PSI. Nah, tapi kan pasti lu kan nanya kan, loh, tapi kenapa Kaisang harus terjun untuk menyelamatkan partai anak muda tersebut? Iya kan? Ya emang bener sih kalau gue lihat nih, begitu besar harapan PSI, guys, kepada Kaisang. Nah, lu kan nanya lagi nih, lah tapi apa kaitannya dengan Jokowi? Iya kan? Nah, gini guys. Gue cerita dikit ya latar belakangnya, oke? Jokowi memiliki relasi yang sangat kuat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini clear loh ya, clear banget, kayak kristal ya. Emang sih, kita sering dengar para pengamat nih melontarkan, wacana perbedaan di antara Jokowi dan Ibu Mega. Ini ibarat sebuah keluarga, mustahil lah nggak pernah ada perbedaan sedikit pun, iya kan? Tapi secara umum nih, relasi mereka sangat-sangat harmonis, guys. Beneran. Nah, lagian kita mesti ingat loh ya, ini satu hal nih guys, bahwa partai yang bisa dipastikan nih bakal mengawal keberlanjutannya program-program unggulan Jokowi siapa ayo? Ya cuma PDI Perjuangan. Ini wajar banget kalau PDI Perjuangan mengamankan kinerja petugas partainya. Logis kan? Logis nggak? Nah, tapi gini guys, masalahnya dalam politik Indonesia itu realitasnya nih ya, satu partai aja nggak cukup cuy, beneran. Nah, lu boleh ingat deh, kita ingat-ingat lagi ya, di awal periode pertama Pak Jokowi, tahun 2014 lah, ya kan? Nih, Pak Jokowi kan idealis banget kan, ya nggak? Pengen kabinet kerjanya nih, kebanyakan diisi oleh para profesional, ya kan? Nah, tapi waktu itu nih, Partai Kuning, Golkar, dan koalisinya mengendalikan lembaga legislatif buat menekan eksekutif, guys. Nah, kalian ingat nggak Undang-Undang MD3? Nah, ya kan? Terus, banyak kebijakan nih pemerintah Pak Jokowi yang digantung oleh para politisi di parlemen itu, waktu itu. Iya kan? Dan cuma Megawati yang sudah terbukti nih, sejak 2014 lalu nih, yang akan terus mengawal program-program unggulan sang banteng andalan terbaik PDI Perjuangan itu. Siapa coba? Ini Pak Jokowi. Tapi ini sekali lagi ya, realitas politik menunjukkan guys, bahwa cuma satu partai aja nggak cukup. Oke? Ini begitu juga buat tahun 2024 sampai 2029 nanti. PDI Perjuangan sendiri aja nih, nggak bakalan cukup guys. Beneran. Nggak kuat. Ini soal keberlanjutan program Jokowi ya guys. Oke? Dan konon nih isunya, kan Pak Jokowi udah menggalang. Iya kan? Koalisi-koalisi partai itu. Nah, tapi Pak Jokowi nggak punya jaminan yang cukup kuat dari partai-partai tersebut loh. Beneran. Nih, sekarang nih, Opa Wowo sama yang lainnya tuh, emang masih cari muka ke Jokowi. Iya kan? Karena ada maunya. Ya apa enggak? Enggak apa iya? Hah? Nah. Tapi, gampang ditebak guys. Bahwa nanti nih, mereka akan langsung melupakan Jokowi setelah selesai masa jabatan kepresidenannya. Karena kan Pak Jokowi udah nggak punya power lagi. Bener apa enggak? Iya kan? Nah, karena itulah Jokowi perlu punya partai lain yang bisa diandelin untuk membantu PDI Perjuangan mengawal keberlanjutan program-programnya. Nah, ini kita bisa langsung nebak nih bahwa partai yang dimaksud pasti siapa? PSI kan loh. Nah, tapi masalahnya nih guys, ini masalah lagi nih. Partai ini lagi ada masalah kaderisasi. Kalau pencitraannya di luar, di medsos sih bagus banget guys. Beneran. Tapi kok kader-kader terbaik mereka, ayo yang udah berjuang di 2019 lalu, kok tiba-tiba ngacir? Iya kan? Nah, malahan nih di fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, sama guys juga. Tahu kan lo mereka terkenal sering nyikatin Anies kan? Berani kan? Nah,
Dari 8 orang nih kader PSI itu, sekarang tinggal 4 yang tetap nyalek di PSI. Kok bisa gitu? Lo kan pasti nanya kan? Ya pasti ada yang nggak beres lah di internal mereka, iya kan? Itulah krisis kader. Nih contohnya lagi ya, waktu Michael Sinanipar, ya kan? Cabut nih dari Partai Mawar itu. Nggak ada satupun kan kader yang bisa dipercaya buat gantiin Michael sebagai ketua DPW PSI Jakarta. Nah, akibatnya si Grace Natali nih, yang tadinya nih udah naik jabatan dari ketum, terus kan dia udah naik tuh jadi wakil ketua Dewan Pembina kalau nggak salah. Terpaksa harus turun gunung buat gantiin Michael Sinanipar. Aduh, pastilah. Ini karena apa? Gagalnya proses kaderisasi dan regenerasi internal partai yang masih bersifat sentralistik. Itu menurut gua. Emang sih, krisis kaderisasi itu dialami hampir semua parpol di sini, di Indonesia. Makanya parpol-parpol sering kebingungan, ya kan? Waktu mau mengusung seorang kontestan. Nah, yang namanya kaderisasi partai kan bertujuan apa? Mempersiapkan anggota partai. Ini gue ulangin ya, mempersiapkan anggota partai ya guys, untuk mencetak seseorang pemimpin yang berkualitas. Atau nih, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Nah, ini lucunya, parpol yang lagi ngalamin krisis nih, krisis kader, gara-gara gagal melakukan kaderisasi, malah mengganggu proses kaderisasi di parpol tetangga lain yang lagi konsolidasi serius guys. Nah, ini bisa-bisanya ngerecokin parpol tetangga yang lagi nih menyeleksi kader yang loyal dan punya kualitas sebagai calon pemimpin hebat ke depannya. Nah, sekarang ini kita kembali ya ke pertanyaan awal tadi ya guys, oke? Kenapa sih Kaisang harus turun nih untuk menyelamatin PSI? Lo pada nanya gitu kan? Gini guys, kalau mengenai nih bergabungnya Kaisang ke PSI, gue kok setuju nih sama Saidiman Ahmad, seorang peneliti di SMRC. Doi nulis gini guys, nih gue bacain ya. Kita sebenarnya tidak tahu apakah keputusan itu atas perintah Jokowi atau bukan. Nah, jauh lebih berguna melihat keputusan bergabungnya ke PSI itu sebagai strategi politik jangka panjang dari Kaisang. Bener kalau menurut gua. Nah, ini menurut gua langkah Kaisang emang bisa kita anggap sebagai apa? Memanfaatkan situasi krisis kader PSI. Nah, mereka kan lagi butuh-butuhnya, iya kan? Tokoh yang berpengaruh sangat besar untuk menyelamatkan Partai Mawar itu. Nih, dari hasil-hasil survei berbagai lembaga kredibel, itu yang kredibel ya, posisi Partai Mawar itu masih belum menunjukkan tondo-tondo guys bisa lolos ke DPR RI. Sayang kan? Iya kan? Kalau sampai nih suara PSI di level nasional nggak mencapai parliamentary threshold lagi. Iya kan? Itu berarti suara sebagian nih kaum nasionalis Jokower akan hangus lagi dong. Seperti 2019 lalu ya kan? Ya walaupun nih nggak sebanyak suara kaum nasionalis Jokower yang diberikan ke PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya. Tapi kalau menurut gue tetap aja sayang kalau sampai hangus lagi nih. Maka dengan bergabungnya Kaisang nih, seperti ada cahaya yang menyeruak di ujung terowongan yang gelap itu tuh. Nah. Dan diharapkan Mawar bisa tumbuh di Senayan. Dengan begitu, Kaisang bisa jadi hero. Gitu guys. Lalu nih, apa kaitannya nih sama Pak Jokowi? Lo kan pasti nanya gitu lagi kan? Gini guys, karena kita nih nggak tahu kan sebenarnya nih Pak Jokowi terlibat apa enggak nih, iya kan? Maka ada dua kemungkinan. Nih kemungkinan pertama ya, misal Pak Jokowi terlibat. Ini misal, kalau Pak Jokowi terlibat, maka ini sesuai dengan paparan gue di awal tadi. Jokowi perlu PSI guys untuk menambah kekuatan PDI Perjuangan di DPR RI nanti. Terus kemungkinan kedua, misalnya Jokowi nggak terlibat. Oke lah, Jokowi nggak terlibat atau nggak ngasih perintah ke Kaisang. Lu nanya lagi nih, tapi kenapa Jokowi merestui
dan nggak melarang? Ya ginilah. Karena Jokowi melihat ada manfaatnya guys. Seperti paparan gue di awal. Nah, yang pasti begitu besar harapan PSI kepada Kaisang untuk memekarkan mawar di Senayan guys. Nah, walaupun suara sebagian kaum nasionalis Jokower yang diberikan ke PSI di level nasional nanti nih nggak sebanyak nih yang diberikan ke PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya. Tapi jangan sampai hangus lagi seperti 2019. Oke? Gue ngucapin semoga Kaisang berhasil lah. Gue Sigi Sahid, ciao.